Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, coba bayangin kalau kamu cuma seorang gadis 16 tahun. Apa yang bakal kamu lakuin? Harusnya, kamu lagi sibuk mikirin PR, main sama teman, atau kencan pertama. Ya kan? Tapi, ada satu gadis yang milih jalan yang lain. Dia memilih untuk sendirian di tengah lautan yang luas, dikelilingi ribuan kilometer air, dengan ombak setinggi gedung, dan cuaca yang bisa berubah dalam hitungan menit. Banyak yang bilang, ini gila. Enggak mungkin. Tapi, Jessica Watson enggak peduli. Dia malah bilang, aku akan lakukan ini. Aku akan keliling dunia sendirian. Jadi, gimana ceritanya seorang remaja bisa nekat ngelakuin hal yang bahkan pelaut profesional pun ragu? Gimana dia bisa bertahan dari badai, kesepian, dan rasa takut yang menusuk? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanannya? Tonton video ini sampai habis, dan kamu akan tahu jawabannya. Jessica Watson lahir di Gold Coast, Queensland, Australia. Sejak kecil, hidupnya memang sudah nggak bisa dipisahkan dari laut. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang nggak jauh dari pantai. Bahkan selama bertahun-tahun, mereka tinggal di perahu. Nah, dari sinilah mimpi Jessica mulai tumbuh. Sejak umurnya 11 tahun, ia mulai terinspirasi oleh buku-buku petualangan laut. Dia baca kisah-kisah pelaut hebat, dan tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Dia ingin jadi pelaut termuda yang mengelilingi dunia tanpa henti. Tentu saja, ide ini nggak bisa dilakukan begitu saja. Ini butuh persiapan yang matang banget. Selama bertahun-tahun, Jessica belajar navigasi, mekanik perahu, dan ilmu kelautan lainnya. Dia berlatih di laut, menguji dirinya sendiri, dan yang paling penting, dia meyakinkan orang tuanya. Tapi, mimpi ini nggak cuma soal persiapan teknis. Jessica juga harus berjuang di sisi lain. Dia harus mencari sponsor untuk mendanai perjalanannya yang sangat mahal, mulai dari membeli kapal yang layak, peralatan keselamatan canggih, hingga pasokan makanan selama berbulan-bulan di laut. Dia berhasil mendapatkan dukungan finansial, dan yang paling krusial, ia mendapatkan kapalnya. Sebuah kapal pesiar 10 meter berwarna merah muda yang dinamai Ella's Pink Lady. Di tengah semua persiapan itu, Jessica juga harus berhadapan dengan kontroversi. Media dan sebagian masyarakat menganggap idenya gila dan berbahaya. Banyak yang menentang, bahkan menuduhnya sedang membahayakan nyawanya sendiri demi ketenaran. Ada pula yang skeptis dengan ambisinya untuk memecahkan rekor dunia sebagai pelaut termuda karena ada aturan baru yang dikeluarkan oleh World Sailing Speed Record Council, yang membuat rekornya tidak akan diakui secara resmi. Semua keraguan, semua tantangan, dan semua penolakan itu tidak menghentikan Jessica. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya, sponsor, dan tim kecilnya, Jessica pun siap mewujudkan mimpinya. Dia membuktikan bahwa keberanian bukan hanya soal melawan badai, tapi juga melawan keraguan dan penolakan dari dunia luar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pada tanggal 18 Oktober 2009, Jessica yang saat itu masih 16 tahun, resmi memulai perjalanannya dari Sydney, Australia. Kapalnya, yang dinamai Ella's Pink Lady, terlihat kecil namun gagah di tengah luasnya samudra. Rute yang akan ditempuhnya bukanlah rute biasa. Ia merencanakan perjalanan tanpa henti, melewati Pasifik Selatan yang luas, menyisir benua Amerika Selatan hingga sampai ke Cape Horn, wilayah paling selatan di bumi, dekat dengan Antartika. Setelah itu, ia melintasi Samudra Atlantik, lalu memutari ujung selatan Afrika di Tanjung Harapan yang legendaris. Kemudian, ia akan menyeberangi Samudra Hindia yang ganas sebelum akhirnya kembali ke Australia. Sebuah sirkuit penuh tantangan yang akan membawanya mengarungi belahan bumi selatan. Awal-awal perjalanan, semuanya terasa begitu indah. Jessica benar-benar menikmati setiap momen, sekaligus mengimplementasikan rencana ketatnya.
Setiap pagi, setelah memeriksa kondisi kapal dan peralatan navigasi, ia akan mencatat posisi koordinatnya dan memperbarui log pelayaran. Aktivitas hariannya terstruktur rapi, mulai dari membersihkan dek, memeriksa kondisi layar dan tali temali, hingga melakukan perawatan kecil pada mesin atau sistem kelistrikan kapal. Di tengah semua kesibukan itu, ia masih sempat menikmati keindahan laut. Dia menceritakan betapa indahnya melihat matahari terbit dan terbenam dari tengah laut. Ia seringkali berinteraksi dengan lumba-lumba yang menemaninya berlayar, atau bahkan melihat ikan paus yang muncul ke permukaan. Di tengah gelapnya malam, ia menghabiskan waktu dengan mempelajari konstelasi bintang sebagai panduan navigasi kuno, dan tentu saja, menikmati gemerlap bintang di tengah malam. Hidup di kapal selama berbulan-bulan, sendirian, bukan berarti dia tidak punya kegiatan. Selain urusan kapal, Jessica juga disiplin dengan pendidikannya. Dia sibuk mengurus kapal, memeriksa layar, belajar mengenai cuaca dan arus laut, memasak sendiri dan bahkan masih sempat menyelesaikan tugas sekolahnya secara online. Perasaan merdeka dan kebahagiaan yang dia rasakan di tengah laut, jauh dari hiruk-pikuk daratan, adalah hal yang tidak bisa digantikan. Dia merasa inilah hidup yang benar-benar dia impikan. Di balik keindahan matahari terbenam dan tarian lumba-lumba, samudra menyimpan wajahnya yang paling menakutkan. Perjalanan ini bukanlah sebuah dongeng, melainkan sebuah ujian yang nyaris tak terbayangkan bagi seorang gadis berusia 16 tahun. Setiap ombak raksasa yang menghantam perahunya, setiap derit tiang kapal yang mengerikan yang mengancam patah, adalah pengingat betapa kecil dan rapuhnya dia di tengah amukan alam. Beberapa kali, badai menghempaskan kapalnya hingga terbalik sepenuhnya, mengirimkan semua isinya berantakan dan menenggelamkan bagian dek ke dalam air yang dingin. Jessica harus berjuang mati-matian, berpegangan erat pada apapun yang bisa digapai, menunggu kapalnya yang dirancang khusus itu kembali tegak, melawan kekuatan laut yang ingin menelannya. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada pelukan hangat, hanya dia dan ketakutannya yang membayangi. Setelah badai berlalu, yang tersisa bukanlah kedamaian yang utuh, melainkan kesunyian yang menusuk dan kerusakan yang nyata. Persediaan makanannya menipis, dan ia harus makan seadanya, dengan menu yang itu-itu saja selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Berbulan-bulan di laut, tanpa wajah familiar, tanpa sentuhan manusia. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup dan menjaga semangatnya agar tidak padam. Pikiran tentang rumah, tentang tawa adik-adiknya, tentang pelukan orang tuanya, menjadi bayangan yang terus menghantui. Setiap hari berlalu, menambah beban kerinduan di hatinya yang masih sangat muda. Di tengah keterasingan itu, mulai muncul bisikan-bisikan. Bisikan keraguan. Sebuah pertanyaan yang mengikis semangatnya. Apakah semua ini sepadan? Beban harapan dunia, ditambah dengan tekanan fisik dan mental yang luar biasa, mulai meremukkan jiwanya. Perjalanan yang dulu adalah impian terbesar, kini terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan, dengan ancaman bahaya yang selalu mengintai. Namun, ada satu kenyataan pahit yang terus menusuknya. Tidak ada jalan kembali. Pilihannya hanya dua, menuntaskan pelayaran ini, atau tenggelam bersama kapalnya di tengah samudra yang tak bertepi. Keluarga yang dicintainya menanti di rumah, dan satu-satunya cara untuk bertemu mereka lagi adalah dengan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, seolah membisikkan ancaman yang sama. Selesaikan, atau kau akan selamanya menjadi bagian dari kegelapan ini. Bahkan di titik terendahnya, sebuah kekuatan masih bersemayam di dalam dirinya. Sebuah bisikan lain, kali ini dari lubuk hatinya, mengingatkannya pada alasannya. Di tengah samudra yang dingin dan kejam, Jessica menemukan kehangatan dari kasih sayang yang menghubungkannya dengan daratan. Ia mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, pada mereka yang mencintainya. Perjalanan ini mungkin penuh penderitaan, tetapi ia tidak sendirian. Hatinya terhubung dengan rumah, dengan cinta yang memberinya kekuatan untuk terus berlayar.
Setelah 210 hari dan menempuh jarak lebih dari 42.000 km laut, akhirnya momen yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Pada tanggal 15 Mei 2010, Ella Pink Lady memasuki perairan Sydney. Di dermaga, ribuan orang sudah menunggunya. Sorak-sorai, tepuk tangan, dan air mata haru memenuhi udara. Wajah-wajah yang dulu skeptis, kini dipenuhi decak kagum. Jessica Watson yang tadinya cuma gadis biasa, kini disambut sebagai pahlawan. Ia berhasil mencapai garis akhir dan menjadi orang termuda yang mengelilingi dunia sendirian. Meskipun rekornya tidak diakui secara resmi karena ia tidak memenuhi semua syarat, bagi dunia, ia tetaplah seorang pemenang. Perasaannya saat itu campur aduk. Ada rasa lega, kebanggaan, dan kebahagiaan yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, kemenangan terbesar bukanlah saat kapal itu merapat ke dermaga, melainkan saat Jessica menyadari bahwa ia berhasil mengalahkan keraguan terbesarnya. Keraguan yang sempat ia rasakan di tengah badai, saat ia berpikir ia tidak akan pernah berhasil. Ia akhirnya berhasil membuktikan kepada dunia, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin jika kita punya tekad dan keberanian. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari perjalanan luar biasa Jessica Watson? Kita akan belajar 4 hal penting dari kisah Jessica Watson ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Coba pahami dan praktekkan ini dalam kehidupanmu. Pelajaran pertama, pentingnya memiliki impian dan tujuan hidup sejak muda. Saat remaja, kita sering merasa seperti perahu tanpa tujuan, terombang-ambing ke sana kemari. Tapi tidak dengan Jessica. Di usia 11 tahun, ia sudah menancapkan jangkar impiannya, menjadi pelaut termuda yang mengelilingi dunia. Ini bukan sekadar ambisi sesaat, tapi sebuah tujuan yang begitu kuat, ia rela mengorbankan segalanya. Lihatlah di sekitarmu, banyak tokoh besar menemukan panggilan mereka sejak dini. Mark Zuckerberg sudah melihat masa depan media sosial. Michael Jordan sudah menguasai lapangan basket di usia muda, dan Taylor Swift sudah merajai panggung musik di usia belia. Mereka semua punya satu kesamaan, mereka tahu arah yang mereka tuju. Jadi, buat kamu yang masih muda, jangan ragu bermimpi besar. Dan untuk para orang tua, jadilah mercusuar bagi anak-anakmu. Bantu mereka menemukan tujuan hidup, dengarkan, dan dukunglah. Karena ketika impian itu tertanam kuat sejak awal, kekuatannya akan sangat luar biasa. Pelajaran kedua, masa lalumu adalah bagian puzzle untuk mencapai masa depan. Hidupmu bukanlah serangkaian kejadian acak, tapi sebuah puzzle yang sedang disusun. Sejak kecil, Jessica tinggal di dekat laut, bahkan di perahu. Itu bukan kebetulan. Setiap hari, ia dibentuk oleh lingkungan yang kelak menjadi panggung petualangan terbesarnya. Semua yang ia pelajari, dari buku petualangan sampai latihan navigasi, adalah bagian dari rencana besar. Pikirkan kembali hidupmu. Mungkin ada momen sulit yang membuatmu jatuh, atau momen bahagia yang menguatkanmu. Jangan sia-siakan itu. Setiap kejadian, setiap orang yang kamu temui, dan setiap tantangan yang kamu lalui, semuanya adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Perhatikan benang merahnya, dan kamu akan melihat bagaimana semua itu menuntunmu ke tempatmu sekarang. Pelajaran ketiga, pentingnya perencanaan yang matang. Punya tujuan saja nggak cukup. Jessica membuktikan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama. Perjalanannya bukan modal nekat semata, tapi hasil dari persiapan bertahun-tahun. Sebelum berlayar, ia belajar navigasi, memperbaiki perahu, mencari sponsor, bahkan menyusun rute yang terperinci. Setiap detail kecil dipikirkan dengan cermat. Jika kamu punya mimpi, ubah jadi sebuah rencana. Buatlah langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Cari tahu apa yang perlu kamu pelajari dan siapkan. Untuk orang tua, ini adalah peran pentingmu.
Duduklah bersama anakmu dan bantu mereka menyusun langkah-langkah konkret. Karena tanpa perencanaan yang matang, impian akan selamanya hanya menjadi angan-angan. 4. Harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan. Terakhir, dan yang paling mengena, setiap impian memiliki harganya. Perjalanan Jessica bukan hanya soal pemandangan indah, tapi juga soal badai yang mengamuk, kesunyian yang mencekam, dan bisikan keraguan yang datang menghantui. Ia harus berpisah dari keluarganya, menanggung beban fisik dan mental sendirian. Ini adalah gambaran nyata hidup kita. Cepat atau lambat, kita semua akan menghadapi badai. Pertanyaannya bukan apakah badai itu akan datang, tapi bagaimana kita menghadapinya. Akankah kita menyerah? Atau, seperti Jessica, kita memilih untuk bertahan, terus maju, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai? Kisah Jessica Watson adalah cerminan dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Ada pengorbanan, ada kesulitan, tapi di balik semua itu, ada kemenangan yang jauh lebih besar dari sekadar mengelilingi dunia. Kemenangan itu adalah saat kita berhasil mengalahkan musuh terbesar, keraguan terhadap diri kita sendiri. Jessica membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Bahwa dengan impian, tekad, dan keberanian, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Sekarang, pertanyaan buat kamu, apa impian terbesarmu? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk mencapainya? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.